الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. سلام رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. سلام رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. سلام رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. سلام رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. سلام رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. سلام رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. سلام رسول
على الهادي رسول الله صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara dialog redaksi menuju Pendopo Sukabumi dengan tema membedah visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Kang Abu Bakar Siddiq dan Kang Sirojudin. Seperti biasa pada sesi dialog redaksi kedua ini kita akan mengupas secara tuntas visi, misi, dan program dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 ini. Telah hadir bersama kita semua calon Bupati Sukabumi, Kang Abu Bakar, dan calon Wakil Bupati Sukabumi, Kang Sirojudin. Selain itu, pada sesi kedua dialog redaksi menuju Pendopo Sukabumi ini, kita juga ditemani oleh pimpinan redaksi Radar Sukabumi, Bapak Rahmat Yanadi. Selamat sore semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Radar Sukabumi. Pasangan nomor urut 3 Kang Abu Bakar dan Kang Sirojudin ini memiliki visi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang bersih, agamis, dan harmoni berdasarkan 4 pilar kebangsaan. Pasangan nomor urut 3 Kang Abu Bakar dan Kang Sirojudin ini memiliki tagline koalisi bersih untuk Sukabumi yang harmoni. Kita pengen tahu nih, Kang Abu Bakar, Kang Sirojudin, sebenarnya apa sih koalisi bersih ini? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya aturkan terima kasih ke teman-teman di Radar. Ini kesempatan saya untuk bersilaturahmi secara virtual dengan warga Kabupaten Sukabumi. Koalisi bersih itu kita memang bertekad untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, bukan bebas korupsi ya. Bebas dari korupsi. Kita ingin ya secara bertahap untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang merugikan bangsa. Di koalisi bersih itu sepertinya gitu, dan alhamdulillah dalam perjalanannya kita kok sudah menemukan pola-pola bagaimana pelaksanaan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi itu. Yang intinya itu Mas, itu bebas dari korupsi, bukan bebas korupsi. Kemudian secara umum saja, saya gali di sini ternyata turunan dari visi yang dimiliki oleh pasangan nomor urut 3 ini terdapat 9 program pamungkas. Kalau boleh diceritakan nih secara global saja,
9 program pamungkas dari pasangan Kang Abu Bakar Siddiq dan Kang Sirojudin ini apa sih? Apakah memang sesuatu hal yang baru? Apakah memang seperti program ada pada pemerintahan sebelumnya nih? Secara umum itu menunjukkan bahasa-bahasa birokrasi yang umum lah. Tapi yang inovasi kita kan nanti di program aplikatif itu. Itu misalnya kita punya sama-sama untuk peningkatan kualitas beragama. Paling itu yang penting yang khas kita. Kualitas kehidupan beragama. Karena kalau kualitas kehidupan beragama tidak keren, tidak bagus, itu akan menghambat juga kebersamaan kita. Nah, Indonesia menjadi bangsa yang ramah karena agamanya yang bagus, pemahaman agama. Kalau pemahaman agamanya nggak bagus, maka Indonesia menjadi bangsa yang marah-marah kan gitu. Nah, bangsa yang ramah itu dididik dengan pendidikan agama yang maksimal. Itu yang paling pokok yang membeda. Hal-hal lain kesehatan. Bukan pamungkas, itu yang fundamen. Yang fundamen. Kalau pamungkas kan jika pemain bola pamungkas. Ini yang fundamen. Ada hal yang menarik dari visi yang pasangan nomor urut 3 ini. Di sini ada penambahan berdasarkan 4 pilar kebangsaan. Kalau misalkan direlevansikan dengan kondisi di Kabupaten Sukabumi dengan visi yang diusung oleh pasangan nomor urut 3 ini, sejauh mana sih memang 4 pilar kebangsaan ini diwujudkan dalam pemerintahan yang di Kabupaten Sukabumi mendatang kalau misalkan akan terpilih. Nah, 4 pilar kebangsaan itu kan sudah menjadi kesepakatan kita semua, dan itu udah harga mati lah, dan itu nggak bisa. Dan sesungguhnya kita sudah menyelenggarakan itu, tapi kenapa kami mencantumkan itu penguatan dan penegasan. Kita ngambil lah misalnya Gusti Allah aja memerintahkan kepada orang yang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya, sudah tahu beriman tapi diperintahkan gitu. Jadi ketika kita berani mencantumkan Pancasila, maka kita berani untuk menegakkan Pancasila. Jadi kita berharap semua kita itu tidak alergi terhadap bahasa-bahasa Pancasila, bahasa-bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Justru itu kesepakatan para pendiri bangsa, itu yang harus kita rawat. Sekarang kan musim orang politik kelompok, politik ta'assub yang gitu-gitu. Nah itu kami menegaskan dengan 4 pilar kebangsaan agar kita tetap dalam koridor NKRI. Itu penegasan kok. Nanti kita akan mengupas lebih dalam kantor ini. Kita lihat nih, Sirojudin lagi rajin-rajinnya keliling Kabupaten Sukabumi. Kang, perkembangannya gimana nih untuk menuju 9 Desember 2020 ini? Perkembangannya mungkin cukup baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita keliling terus, pengen tahu sih apa keinginan masyarakat sebenarnya dan bagaimana potret kabupaten ini yang sebenarnya. Ya sudah tampaklah kita bisa pelajari ketika insya Allah pasangan nomor 3 ini ditakdirkan oleh Allah menang, maka solusinya itu sudah kami siapkan. Dekat keliling-keliling itu kita tahu, mungkin seperti itu. Sasarannya sendiri apakah memang kelompok tingginya, apa kelompok masyarakat menengah? Masyarakat menengah ke bawah atau seperti apa sih yang disasar oleh Kang Sirojudin ini di lapangan? Semua saja, semua. Kelompok milenial pun, para orang tua pun, ya semua saja. Olahraga, ya semua saja. Tidak dikelompok-kelompokkan saya harus di sini dan itu. Jadi semua kita harus tahu
bagaimana perkembangan Kabupaten Sukabumi yang sebenarnya. Walaupun memang secara prioritas bisa disebut sebagai keterwakilan dari kelompok milenial, tetapi memang ketika melakukan konsolidasi di lapangan semua unsur semua jenis kalangan masyarakat itu Semua kita datang. Kemudian Kang Abu Bakar, sama halnya dengan Kang Sirojudin. Kang Abu Bakar juga nih sekarang lagi rajin dan getol-getolnya juga keliling-keliling. Kita lihat mulai dari keliling ke pondok pesantren, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan hingga ke kegiatan masyarakat. Apakah memang berangkat dari latar belakang Kang Abu Bakar sebagai tokoh agama, keterwakilan dari kelompok sarungan lah mungkin saya sebut, sehingga akan lebih menyisir kepada kalangan-kalangan. Ya, tugas saya kan konstituen bahwa saya ini pantas jadi bupati. Amin. Ya, saya harus meyakinkan itu karena orang memandang saya hanya sebagai kiai yang bisa ngajar ngaji aja kan gitu. Padahal sesungguhnya saya itu selain itu saya kan birokrat juga. Itu 27 tahun di Kementerian Agama dan berapa ya 17 tahun gitu. Itu jadi birokrat. Saya ngurusi urusan-urusan pemerintahan. Nah, saya ingin meyakinkan itu dan lebih banyak meyakinkan bahwa secara ilmiah, secara basic keilmuan, lulusan pesantren itu bisa memimpin. Karena disiplin ilmunya itu komprehensif di pesantren. Justru yang pesantren itu memang dicetak untuk jadi pemimpin. Nah, ada memang pernyataan-pernyataan yang kemudian menyinggung para kiai. Katanya, "Gos kiai malah dong jadi bupati ngajar ngaji, we. Kau pikir kiai nggak bisa apa-apa?" Saya itu hanya meyakinkan itu. Persoalan sarung itu kan persoalan kenyamanan berpakaian. Pakai sarung ke celana atau isinya sama kan. Jadi saya itu ke bawah itu menawarkan, "Oh ini, terus ngapain kamu jadi bupati?" Saya kan akan membela Anda semua. Memang dari awalnya kalau dari saya kan persoalan-persoalan agama. Kalau Kang Siroj kan persoalan milenial. Jadi tawaran kita itu harmoni, Mbak. Nah, itu harmoni. Harmoni itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang milenial, ada yang kolonial kan gitu. Ada yang semua perbedaan itu kita hargai. Nah, itu mana? Harmoni itu memadukan antara dunia dan akhirat, memadukan antara doa dan ikhtiar, memadukan antara ilmu dengan amal. Jadi orang tidak bisa beramal tanpa ilmu. Karena itu kita harus ada penguatan pendidikan, penguatan keagamaan. Itu harmoni. Jadi harmoni itu memang indah. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi menarik sekali kalau ketika saya ke bawah, oh ternyata kok bisa. Kiai itu bisa lah jadi bupati. Gitu. Tapi kan birokrat yang lain itu nggak mungkin bisa jadi kiai kan gitu. Nah, dan saya itu ke bawah memang pas momennya muludan gitu. Pas. Saya itu bukan muludan, bukan kampanye. Saya muludan. Ada korelasi kok agama dengan kekuasaan, agama dengan kekuasaan. Agama tanpa kekuasaan itu nggak kuat. Tetapi kekuasaan tanpa agama nggak akan abadi. Maka dua hal itu harus diharmonikan kan gitu. Diharmonikan kan gitu, kekuasaan dan agama. Saya memang nggak melulu soal agama, tapi basic semua itu ada di agama. Dan bagi orang beragama, apapun yang kita lakukan itu demi kepentingan agama. Karena semua untuk akhirat. Walal akhiratu khairul lakum. Kan itu. Arahnya ke situ. Dan itu saya meyakinkan ke masyarakat bahwa hidup ini enggak cuma duniawi aja kan, ukhrawi. Toh bisa meraih keakhiratan mulai pendopo gitu. Nah, saya kira itu yang saya jaminkan kepada para konstituen masyarakat Sukabumi untuk hal-hal seperti itu. Oke. Pemirsa Radar Sukabumi, cukup menarik membahas visi misi dari pasangan nomor urut 3 ini.
kita selanjutnya akan membahas lebih dalam lagi nih Kak, terkait visi misi, 9 program dan lainnya nih tentang pasangan nomor urut 3 ini. Tetapi pemirsa Daerah Sukabumi, untuk lebih dalam kita kupas visi misi pasangan nomor urut 3 ini, kita tunda dulu sebentar setelah pariwara sebagai berikut. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله. Pemirsa Dar Sukabumi, kembali lagi dalam acara dialog redaksi sesi kedua membedah visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor. Tentunya pasti pemirsa Dar Sukabumi semakin penasaran nih. Kita akan menggali lebih dalam program-program
fundamental dari pasangan nomor urut 3 ini. Mungkin pertanyaan pertama nih untuk Kang Abu Bakar Siddiq. Pada program yang pertama ini disebutkan bahwa pasangan nomor urut 3 ini siap untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan inovatif. Sebenarnya versi Akang nih, pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan inovatif itu seperti apa sih sebenarnya? Pertama di rekrutmen pegawai, terlebih rekrutmen pejabat itu bebas dari piro-piro. Memang secara aturan eselon 2 itu melalui asesmen dan terbuka. Tapi nanti kita coba kok yang eselon 3 dan eselon 4 pun udah seperti itu. Jadi nggak ada bahasa nanti kudu mayar sabara, nggak ada itu. Nah, penyakit pemerintahan itu di situ awalnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang melalui e-budgeting itu. Jadi kalau tidak e-budgeting nanti penganggarannya muradul, Pak. Nah, nanti kita tata yang gitu-gitu supaya amanat negara sampai kepada masyarakat. Nah, jadi yang paling pokok itu gitu. Paling pokoknya itu di pejabat. Pejabat ada. Nah, alhamdulillah kita ini karena nggak ada negosiasi dengan siapapun. Ini pejabat ini harus nggak ada. Nanti kita buka semua. Yang mau jadi eselon 4 kita buka, Pak. Teman-teman yang staf itu kasihan, Pak. Udah bagus, tapi karena tidak dekat, nggak jadi. Yang eselon 4 mau ketiga karena tidak dekat ya, atau karena tidak mendukung kami kan biasa lah mendina politik, mendina pilkada, tengah dukung pinahkan siapa? Nah, itu bukan persoalan itu. Kita tetap bahwa memilih pejabat pegawai itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, itu yang paling pokok di pemerintahan. Dan pokok yang kedua itu dalam penganggaran, budgeting. Jadi anggaran tahun 2021 itu sudah selesai di 2020 dan detail sehingga tidak bisa dikotak-atik untuk kepentingan bupati, kepentingan wakil, kepentingan siapapun. Tapi memang sudah desain sedemikian rupa. Saya kira orang-orang KPK juga bisa membantu kita yang Oke. Kemudian nih Kang, program selanjutnya yang rasanya ini sangat relevan dengan latar belakang Kang Sirojudin sebagai birokrat di lingkungan pendidikan, lingkungan agama, dan latar belakang Akang sebagai santri, kiai. Bicara masalah kualitas pendidikan dan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Sukabumi, baik itu pendidikan formal, bagaimana yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 3 ini? Persoalan pokok di pilkada itu politik transaksional, kan, politik pragmatis. Kalau kita ke daerah, mana amplopnya, mana segala rupanya, kan gitu. Itu penyakit, Pak. Oleh karena itu, dalam pengembangan misi itu, kami dari Paslon 3 menerbitkan 3 jenis kartu. 3 jenis kartu. Pertama ada kartu guru ngaji. Ini untuk guru ngaji. Guru ngaji itu komunitas yang sampai sekarang, sejak Indonesia merdeka, tidak diperhatikan. Mereka yang mengajarkan saya bisa baca Quran, mengajarkan semua dan kita semua bisa baca Quran, mengajarkan anak-anak kita. Tapi nggak ada yang memperhatikan ini. Nah, nanti kita sediakan anggaran 100 miliar untuk guru ngaji. Kenapa sih guru ngaji? Tadi itu. Karena kalau mereka paham soal agama, dia akan melakukan gerakan-gerakan kemasyarakatan yang ramah. Itulah yang membuat Indonesia kondusif. Ini bermula dari guru ngaji. Guru ngaji, guru majlis taklim. Tapi nggak ada, termasuk apalagi pemerintah daerah. Selama saya menjabat di Kementerian Agama, saya kesulitan untuk memberikan kepada guru-guru ngaji dan gitu, karena memang susah. Nah, jadi yang ini nanti kita keluarkan 100.000 kartu, masing-masing 1 juta lah kan gitu, untuk
sekitar itulah untuk setiap guru ngaji. Guru honorer bisa dari sini sebenarnya. Tapi saya ingin fokusnya pada guru ngaji yang dilaksanakan pada maghrib itu. Kalau guru ngaji dipelihara, nanti komunitas masyarakat menjadi berakhlakul karimah. Memang nggak ada tagline saya dengan akhlakul karimah, tapi fondamennya itu di situ. Nah kemudian karena masyarakat tidak semuanya guru ngaji, kebanyakan petani dan nelayan, maka kita juga menerbitkan ini, kartu tani dan nelayan. Ini khidmat kami kepada tani dan nelayan. Karena tani itu penduduk Sukabumi, tapi menjadi penonton. Untuk kesejahteraan penonton. Banyak lahan-lahan yang dikuasai oleh 1, 2, 3 orang. Petani itu punya kuli, Pak. Dan kulinya itu pun tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Nah, kartu yang ketiga ini untuk wirausaha. Saya kasihan para usahawan kecil, tukang bakso, tukang cilok, terkena COVID itu mereka nggak dagang karena SD-nya libur. Mereka nggak dagang ke SD. Akhirnya mereka nggak dapat uang kan. Nah karena itu ini untuk politik masa depan mencegah dari transaksional. Nah jadi dari pragmatisme ini kita, nah sehingga misi pendidikan masuk ke situ, misi pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara umum itu. Nah sehingga nanti dari 3 kartu ini kita menyediakan anggaran 100 miliar untuk masing-masing kartu, jadi totalnya 300 miliar. Apa ada uangnya? Ya ada lah anggaran kita ke situ. Tinggal ada nggak keberpihakan kita kepada masyarakat. Toh nanti kalau ini uang menyebar di masyarakat, nanti perputaran ekonomi kan hidup. Kalau bertumpu pada cupong-cupong yang membiayai pilkada, selesai Pak. Mana yang manfaat untuk masyarakatnya? Ya memang kita tidak populer dengan ini, karena nggak ngasih 10.000, ngasih 20.000. Anda itu mau 20.000 atau 1 juta kan gitu. Mau sekarang atau besok? 10, kita ini kan berpendidikan. Masa sih harus jatuh dengan 10 dan 20.000 kan itu. Itu saya harus menekankan itu. Nah sehingga nanti ada penguatan ekonomi masyarakat sekaligus ada penguatan di pendidikan. Nah pendidikan keagamaan itu tadi Mas. Misalnya madrasah diniyah yang orang menyebut sekolah agama atau sekolah lohor. Karena ngayakeunana atau selohor itu. Jadi sebutannya gitu. Dia itu memang mendidik agama. Tapi sesungguhnya diniyah dan pesantren itu bukan cuma mendidik agama. Dia itu mengembangkan budaya. Coba di SD, SMP, SMA itu kan ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Di mana mereka bisa bahasa Sunda? Oh. Hanya belajar bahasa Sunda kan 2 jam. Tapi di diniyah dan di pesantren itu mengajarkan dengan bahasa Sunda. Bahasa pengantarnya Sunda. Jadi Sunda dan budaya-budayanya itu diselamatkan oleh diniyah dan pesantren. Jadi kalau kita care terhadap kebudayaan, care terhadap bahasa-bahasa lokal, maka ini dong diperhatikan. Nah karena itu kita khusus untuk madrasah diniyah memberikan BOS. Nah, jadi bukan BOP lagi tapi BOS. Kalau BOS itu berdasarkan jumlah murid. Kalau muridnya banyak, ya dapat lah dia untuk menggaji guru, untuk memelihara bangunan, ngecat. Ya karena kontribusi mereka. Nah terus juga untuk pesantren misalnya. Pesantren itu memang memberikan pengajaran agama. Tetapi bukan cuma itu. Dia itu memberikan devisa. Di pesantren saya, misalnya di pesantren Al-Masturiyah, itu ada 1.000 orang yang mukil dari berbagai daerah. Mereka itu jajan. Mereka itu bayaran, mereka itu bawa uang. Ya kira-kira 1 juta lah sebulan. Kalau 1.000 orang kan 1.000 juta. 1 miliar, 1 bulan. Dari 1 pesantren. Kalau pesantrennya banyak dan banyak di Sukabumi, maka itu sumber devisa. Nah, sementara kita di pemerintah daerah nggak pernah memperhatikan pesantren dari sisi itu ya. Pesantren itu dianggapnya sebagai lembaga pendidikan agama aja. Tidak ada kaitan dengan ekonomi. Coba ceklah, masyarakat di sekitar pesantren umumnya lebih sejahtera daripada kiainya malah kan gitu. Karena memang mereka jajan di sekitar gitu. Nah jadi ketika kami memperhatikan agama, itu bukan ansih agama. Di dalam itu ada ekonomi, dalam itu ada pendidikan, ada budaya, ada seni juga macam-macam. Saya kira ini yang paling pokok kita tawarkan kepada masyarakat
supaya pilkadanya bersih, tong make money politik, tong daik di bobodok ku 10-20 ribu. Kita ini sudah menjadi bangsa bermartabat. Kalau semua paslon seperti kami kan, ya, ada lagi kalau paslon seperti kami, demokrasi selesai, aman dan menuju situ. Sekarang kan banyak demokrasi pembodohan masyarakat. Saya ini ke daerah ingin meyakinkan itu, bahwa demokrasi dan pilkada itu untuk merancang masa depan yang lebih bagus dan untuk memilih pemimpin yang bagus. Kan berapa triliun uang negara keluar. Kalau cuman itu aja, begitu-begitu saja, ya mubazir. Kasihan KPU, kasihan Bawaslu, capek itu kerja. Dan yang paling kasihan itu negara, habis uang untuk pilkada. Segera itu terlalu semangat ya saya. Terima kasih. Sebelum kita mendengar gagasan di sisi milenial dan olahraga nih untuk Kabupaten Sukabumi, saya akan memberikan kesempatan kepada pimpinan Sirdar Sukabumi untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 ini. Saya persilahkan Pak Rahmat. Ini kita kan pasangan nomor urut 3 ini Bagas Tikpan sama Rasbat ini kan termasuk disebut penantang baru ya, dibanding kedua yang pasangan yang lain ini. Bagaimana sih cara strategi untuk bisa lari cepat gitu, Pak Bupati tadi? Ya memang kita ini terlambat lah, bukan terlambatnya belakangan. Sementara dua paslon lain kan sudah kampanye sejak 4 tahun yang lalu itu. Kita ini baru kemarin kan gitu. Batur mau selumpat, orang karena pakai sepatu kan gitu. Sepatu itu bagujud kan gitu. Tapi mereka udah lelah. Mereka udah lelah, kita masih fresh. Larinya masih kenceng, Mbak. Mereka kan ngesaheho kan gitu. Aheho dari berbagai masalah. Nah, itu menjadi peluang bagi kita. Siapa sih orang nggak bosanan? Bosan, Pak. 4 tahun ngurus desain pilkada, 2 tahun ngurus desain pilkada, capek kan. Akhirnya lelah. Kalau kita kan masih seger aja kan. Justru martabaknya yang enak kan yang dadakan kan. Oh, mau ya sama bupati dadakan, wih keren. Nah, iya, tapi kita punya kok strategi. Kita kan punya partai-partai yang solid. Partai Kebangkitan Bangsa itu punya konstituen yang fanatik. Partai PDI Perjuangan itu punya konstituen yang luar biasa fanatiknya. P3 juga seperti itu, Pak. Sehingga dengan pergerakan partai itu kita percaya. Belum lagi dari relawan dari saya, relawan dari Pak Sirojudi. PBB. Belum lagi teman-teman yang ikut mendukung kita dari PBB. Itu kekuatannya luar biasa. Dan teman-teman kami dari alumni Almas Surya itu pun banyak. Sudah 1 abad kok itu. Nah, mereka bermunculan. Gitu. Itu unpredictable memang. Min guerilayah talim, deka impi-impi kan gitu. Tapi mereka solid. Ya tadi itu jargon itu. Saya ingin menegakkan agama. Ya, kalau niatnya menegakkan agama dalam pandangan masyarakat kan berpahala. Jadi bukan mengusung bupati wali kota, bupati atau wakil bupati, tapi menegakkan agama. Nah, ketika tersentuh dengan sentimen agama, saya kira selesai semua. Teman-teman di radar juga lah pasti milih touring dan beragama kan. Ini pasangan Abu Bakar dan Sesudin. Ini kan pasangan Kiai dan Sirojudin. Kan Sirojudin. Pasangan Kiai dan milenial. Ya. Ini pasangan sarungan kelompok sarungan dan kelompok milenial. Gitu Kak. Daya tarik sendiri nih, Pak. Loh iya, orang-orang itu nggak ada tua semua. Saya kan ada anak mudanya, jangkung gede kan, lengannya gimana tuh. Nah, itu kayak mobil lah. Mobil itu ada gas dan rem. Kalau anak muda yang gas, pengkolan gede gas bodoh tinggi kumaha aja. Tapi kalau orang tua kan pelan, ngerem kan gitu. Jadi ketika orang tua ngerem, ini anak muda ngegasan gitu. Jadi itulah yang harmoni kan gitu. Harmoni sekali yang begitu. Nah,
Kalau orang tua dua-duanya ya gitu. Jadi pergerakannya, maka pilihlah yang ada anak mudanya kan. Cukup Pak Ahmad. Sebentar lagi nih, kita akan mendengarkan suara merdunya Kang Sirojudin. Kang Sirojudin dari 9 program pasangan nomor urut 3 ini ada beberapa poin yang memang ini saya lihat relevan sekali dengan kompetensi Kang Sirojudin. Salah satunya ini ada di budaya dan olahraga, juga potensi wisata yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, khusus untuk program ini sebenarnya sih yang ditawarkan pasangan nomor urut 3 ini kepada masyarakat. Pasangan nomor urut 3 ini adalah perubahan, di mana hari ini sudah tahulah olahraga bagaimana dan sebagainya. Di antaranya salah satunya olahraga yang memang belakangan ini prestasinya itu sangat kurang sekali. Ya, saya genjot di situ karena tahulah bagaimana Kabupaten Sukabumi ini di dalam olahraganya itu bisa berprestasi. Ya, tentunya prestasi itu harus ditunjang oleh semua aspek. Di antaranya ya tadi bagaimana sarana dan prasarananya, terus jaminan-jaminannya, pembinaan-pembinaannya, yaitu mungkin saya terfokus ke situ bagaimana kabupaten ini bisa berubah, olahraganya bisa berprestasi. Di antaranya itu kita adakan pembinaan-pembinaan secara khusus, terus jaminan-jaminan untuk para atlet yang berprestasi, supaya hal ini kan banyak para atlet yang pindah, yang dibeli oleh kabupaten lain yang tidak tahu yang menjualnya siapa. Jadi hari ini kita susur di mana ini masalahnya. Terus setelah ketemu masalahnya, kita berikan solusinya. Insya Allah pasangan nomor urut 3 ini menawarkan solusi-solusi untuk semua permasalahan yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Kang, untuk bidang pariwisata nih, Kabupaten Sukabumi kan kita ketahui bersama potensi sumber dayanya sangat luar biasa. Salah satunya adalah potensi pariwisata. Tetapi memang sejauh ini kita lihat kontribusi pembangunan daerah dari sektor pariwisata ini belum terlalu memungkinkan. Melalui program-program dari pasangan nomor urut 3 ini, bagaimana sih rencana untuk pengembangan potensi wisata berbasis ekonomi masyarakat di Kabupaten Sukabumi? Mungkin kita awalnya harus penataan dulu yang baik, sehingga tempat-tempat wisata itu bisa betul-betul diperhitungkan dan menarik dengan penataan-penataan yang sungguh luar biasa. Nah, terus manajemennya itu juga harus diatur. Jadi harus bagaimana sehingga di samping menarik, banyak yang datang, yaitu terkonsep bagaimana cara penataan itu, sehingga pada ekonomi kita sangat menunjang sekali ya. Mungkin nanti diadakan cottage atau hotel-hotel di tempat itu, supaya orang daerah itu bisa bekerja di sana, atau yang berdagang itu seperti apa. Jangan sampai pemandangannya indah tetapi fasilitas lainnya tidak mendukung, ya itu tidak akan jadi tidak akan menjadi tempat wisata yang berpotensi kalau begitu. Mungkin seperti itu ya, Pak. Oke, ya benar itu. Nanti kita undang orang-orang untuk datang ke Sukabumi, Pak. Kita buat festival
festival Kabandungan, khusus menampilkan budaya-budaya Kabandungan. Nanti festival Jampang Kulon. Nah, mereka mengadakan festival mereka tiap kecamatan itu tiap tahun mengadakan festival. Jadi tiada hari tanpa festival. Akhirnya datang semua. Dan semua orang Sukabumi bergembira. Kalau sudah bergembira nggak mungkin kena COVID lah kan gitu. Itu strategi dan itu murah meriah, Pak. Murah meriah. Itu menghidupkan ekonomi. Hanya dengan festival aja. Dan saya kira yang terpenting bagaimana kita menjual potensi Sukabumi. Dan siapa yang bisa menjual potensi Sukabumi? Ya bukan cuma Pemda, tapi masyarakat pun diminta untuk terlibat. Nah, karena itu harus disediakan Sukabumi digital. Jadi kalau mau update statusnya gratis lah gitu. Jadi tidak hanya di kecamatan, di desa atau di fasilitas-fasilitas umum, dia bisa menjual Sukabumi. Nah, itu yang harmoni itu, ya. Harmoni itu bisa disingkat, haknya itu harum. Jadi harum itu terungkap lah potensi Sukabumi. Jangan sampai yang kedengar Sukabumi itu, wah ya mah jangan gudang TKW kan gitu. Jadi masalah-masalah aja kan gitu. Kenapa? Karena masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mempromosikan Sukabumi. Kunaon data boga duit kan gitu. Meuli kuota depan mahal gitu. Maka kita jadikan Sukabumi digital itu. Harmoni, A-nya itu kan agamis, R-nya itu responsif, Pak. Responsif itu tanggap terhadap keluhan masyarakat. Nanti kita buat aplikasi di sini. Bagaimana dia mau nyarikan bupati, minta segala rupa ke bupati. Bupati ya imah rek rusak. Omean atuh heug cek bupati. Bupati aya nu tebogan beas, kirim atuh heug kan gitu. Nah, itu kan responsif itu. Nanti saya kalau jadi bupati itu keliling, Mbak. Jangan pernah malam Jumat tidak datang ke pesantren. Jadi malam Jumat itu saya kurunin pesantren. Itu responsif supaya saya bisa berkomunikasi dan masyarakat bisa berkomunikasi. Saya kira itu yang responsif. Nah, sehingga semua keluhan masyarakat diterima. Nah, jadi intinya bahwa pengembangan ekonomi itu harus melibatkan seluruh potensi masyarakat, termasuk pariwisata. Oke. Kemudian nih Kang Abu Bakar, sebelum karena kita waktu juga ini salah satu penting bicara masalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Pertama, memang tidak sedikit kita mendapatkan kabar bahwa keberpihakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin masih ada beberapa, walaupun tidak banyak, yang sulit didapat. Kemudian kita tahu sendiri masalah stunting di Kabupaten Sukabumi. Dan terakhir kondisi COVID-19 kan kita mungkin tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Kira-kira yang ditawarkan oleh pasangan nomor 3 tadi berangkat dari beberapa persoalan yang ada yang tadi saya sebutkan itu seperti apa? Terkait COVID, kita berharap ya secepatnya selesai lah. Nanti pemerintah pusat bisa mendapatkan vaksinnya dan gitu. Ya, stressing kita itu di bagaimana pasca COVID menanggulangi masalah-masalah ekonominya sebetulnya. Kalau masalah kesehatan seperti itu. Tetapi kita harus memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Pola hidup bersih, pola hidup sehat itu menjadi jargon utama. Tetapi ketika ada yang sakit, jangan jauh-jauh banget lah kan gitu. Kita memberikan layanan di puskesmas. Jadi nanti ada peningkatan kelas di puskesmas. Ada untuk rawat inap. Syukur-syukur tiap puskesmas itu ada dokter spesialis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kabupaten Sukabumi kan hanya 2 rumah sakit yang bagusnya. Yang satu itu kan di mana? Di Sekarwangi. Jadi kalau yang sakit itu ke kota Sukabumi. Gitu. Nah, maka kita berikan layanan kesehatan dengan pengembangan puskesmas dan RSUD yang berkelas sehingga layanannya menjadi bagus, berbintang, namun hotelnya ada. Kaitan juga dengan infrastruktur kesehatan kan. Oh iya, infrastruktur kesehatan termasuk kemudahan mereka untuk berobat kan itu. Ya, karena kita punya sumber daya itu kan untuk masyarakat, termasuk sehat itu untuk masyarakat semua. Oke, baik. Terima kasih. Cukup luar
pemaparan beberapa program pasangan nomor urut 3 ini. Sebelum nanti kita masuk kepada sesi ketiga, closing statement, pemirsa Radar Sukabumi, kita kembali akan kita break sejenak untuk menyaksikan beberapa pariwara berikut. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله. Pemirsa Radar Sukabumi, akhirnya kita sampai kepada sesi terakhir, ya ini sesi ketiga. Pada sesi ketiga kali ini saya akan berikan kesempatan baik itu kepada calon Bupati Sukabumi Kang Abu Bakar Siddiq, juga calon Wakil Bupati Sukabumi Kang Judin untuk menyampaikan close statement pada acara
dialog redaksi menuju pendopo bedah visi misi pasangan calon nomor urut 3 ini. Saya persilakan. Oke, pertama saya aturkan terima kasih ke Radar dan kepada penduduk Kabupaten Sukabumi. Terima kasih semua mau mendengarkan kami, mau mendengarkan tawaran-tawaran kami. Insya Allah dengan ketiga kartu ini kita akan menang kok. Karena 3 kartu ini akan mendatangkan suara minimal 500.000. Dan itu 50% dari para orang yang memilih. Karena kan DPT kita 1,8 sekian lah gitu. Nanti yang tingkat partisipasinya 70%, jadi 1.420.000. Nah, kita butuh suara 560 kalau 45%. Dengan ini aja sudah selesai, belum gitu. Dan itu menang lah. Itu kami ngajak kepada masyarakat Sukabumi, mari jeng para pemenang kan gitu. Supaya enak kan, apalagi nomor 3. Nomor 3 itu penggabungan kekuatan antara 1 dan 2. 1 dan 2 kekuatannya ada di 3. Jadi kalau Anda memilih 3, 1 ke bawah. Memilih 3, 2 ke bawah. Tapi kalau memilih 1, 3 jeng 2 ke bawah kan gitu. Memilih 2, 1 jeng 3 tidak ke bawah. Makanya untuk harmoni, mari kita harmonikan 1 dan 2 dengan memilih yang 3 yang itulah. Insya Allah, Amin. Barokah, mang gitu. Insya Allah, Pak. Ya. Oke, kira-kira apa? Statement penutup, closing statement untuk dari Kang Sirot untuk para calon yang memilih Kang Sirot nih. Saya cuma mengajak saja, mari kita berjuang bersama. Saatnya hari ini kita berjuang untuk perubahan Kabupaten Sukabumi yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita tidak perjuangkan hari ini, mau kapan lagi? Dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi, saatnya Sukabumi berubah. Mari kita berjuang bersama. Perjuangan ini bukan untuk Pak Abu Bakar dan bukan untuk Sirot saja, tetapi perjuangan ini untuk kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Mungkin seperti itu. Oke. Pemirsa Radar Sukabumi, kita masuk pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kang Abu Bakar Siddiq dan Kang Sirojudin yang telah di Radar Sukabumi pada acara dialog redaksi ini. Termasuk saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Radar Sukabumi yang tetap setia mengikuti kegiatan diskusi dialog redaksi dari awal sampai akhir. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan hampir maghrib, acara kita akhiri saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار سلام الله رسول
على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا